Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup memang penuh ujian. Kadang kita merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Kadang kita bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa masalah seolah tidak ada habisnya? Tapi tahukah kita, Allah sudah memberi jawabannya dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut, ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup seorang mukmin, bukan karena Allah tidak sayang, tapi justru karena Allah ingin menguatkan kita. Dalam video ini, kita akan membahas, mengapa manusia diuji, cara menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal, kisah inspiratif dari para nabi tentang ketabahan. Simak sampai akhir, karena insya Allah ini bisa menjadi penguat hati kita semua. 1. Mengapa manusia diuji? Sebagian orang berpikir, kalau hidupnya sulit, berarti Allah tidak menyayangi mereka. Tapi sebenarnya ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa rida, maka ia mendapatkan keridaan Allah, dan barang siapa murka, maka ia mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, kalau kita sedang menghadapi masalah besar, jangan berpikir Allah meninggalkan kita. Justru itu tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita. Ujian bisa berupa kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, penyakit, atau fitnah. Tapi Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Jadi, jangan menyerah. Ujian adalah jalan menuju kemuliaan. 2. Cara menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal. Ketika ujian datang, bagaimana cara kita menghadapinya? Pertama, bersabar. Allah berfirman, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sabar bukan berarti diam pasrah. Sabar adalah tetap berusaha sambil menjaga hati agar tidak mengeluh kepada Allah. Kedua, tawakal, artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, tetap berusaha dan yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Ketiga, perbanyak doa dan salat. Ketika kesulitan datang, Rasulullah selalu kembali kepada salat. Allah berfirman, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Salat bukan hanya kewajiban, tapi juga obat hati. Coba rasakan, setelah salat dan berdoa dengan penuh keikhlasan, hati menjadi lebih tenang. 3. Kisah inspiratif. Kesabaran Nabi Ayub. Salah satu contoh ketabahan terbaik adalah kisah Nabi Ayub. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, memiliki keluarga yang bahagia, dan sangat taat kepada Allah. Tapi Allah mengujinya dengan kehilangan harta, anak-anaknya meninggal, dan penyakit kulit yang membuatnya dijauhi banyak orang. Bayangkan, dari seorang yang kaya dan dihormati, Nabi Ayub jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Justru beliau berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Doanya penuh ketawaduan, bukan keluhan, dan karena kesabaran serta keikhlasan beliau, Allah akhirnya mengangkat penyakitnya, mengembalikan kekayaannya, dan memberikan keturunan kembali. Kisah ini mengajarkan kita, jika kita bersabar, maka pertolongan Allah pasti datang. Jadi, hidup memang tidak selalu mudah. Tapi ingatlah, setiap ujian adalah bentuk cinta Allah. Kesabaran dan tawakal akan membawa kemenangan. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Jangan pernah merasa sendiri. Allah selalu bersama kita. Sebagai pengingat terakhir, ada satu ayat yang bisa menjadi penguat hati kita. Janganlah kamu bersikap lemah,
Dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.